Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap tersenyum. Ya. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Masuk semua kita nak? Oke, vaksin dulu ya. Anissa, Anissa Zakia, Antum, Asila, minggu lalu apa pelajaran kita? Kemarin berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja ya kemarin ya. Masih ingat kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu menyangkut hubungan kita kepada Allah, kepada sesama, kepada alam sekitarnya. Nah, hari ini kita belajar tentang Surahul Iman. Baik anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui apa itu iman, apa itu Surahul Iman, apa manfaatnya, dan apa tanda-tanda orang beriman. Ya. Dan suatu saat kalian akan mengaplikasikannya, akan mempraktekkannya, bahwa kalian menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kalian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri, kreatif. Ya. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika kita berbicara tentang ini? Sebentar aku menjelaskan. Nah, iman itu adalah suatu hal yang besar yang kita miliki. Ya, itu sebagai renungan buat kalian. Ya. Iman merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi iman itu adalah nikmat yang paling besar. Seorang hamba yang mendapatkan nikmat iman, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan nikmat iman, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan segalanya. Itu dia. Luar biasa enggak? Iman itu. Iman itu adalah nikmat yang terbesar. Ketika Allah sudah berikan iman kepada kita, kita sudah memiliki sesuatu yang terbesar, ya. Telah mendapatkan segalanya. Dan sebaliknya, apabila seorang hamba tidak mendapatkan nikmat iman, ya, maka sesungguhnya dia akan tidak mendapatkan apapun. Ini poin yang harus kalian tahu. Begitu dahsyatnya iman. Ya. Sekarang ibu mau tanya, apa sih definisi iman? Coba. Percaya atau meyakini. Jadi kalau percaya, yakin itu letaknya di mana itu? Di sini atau di sini? Atau di itu? Berarti iman itu di mana? Hati. Iman itu di hati.
Sudah lengkap ya? Jadi iman sesuatu yang diyakini sungguh-sungguh, yang bulat, keyakinan bulat di hati kita, ya. Kita apalagi yakini di hati, kita ucapkan dengan lisan. Jadi sesuatu yang kita yakini di hati, kita ucapkan dengan lisan, dengan lidah kita, dan kita lakukan dengan anggota kita, laku kita, anggota tubuh kita. Benar nggak? Baik, itu adalah iman. Nah, materi kita hari ini adalah syu'abul iman. Lagi nih syu'abul iman. Siapa yang bisa? Cabang-cabang keimanan. Ada lagi yang lain? Cabang-cabang keimanan. Betul kan, anak? Cabang-cabang keimanan. Apa dalilnya, Nak? Ya, itu ada. Ya. Dalil mati tentang syu'abul iman berasal dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sinatuna su'bah fa'adluha qawlu la ilaha illallah wa a'dadna ha'ima qatul uza anit tayri wal haya'u su'batun minal iman, yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih, yang dimana yang paling utama yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menyingkirkan gangguan dari jalan Allah, dan malu juga termasuk dari iman. Hadis ini menunjukkan bahwa iman mencakup perbuatan hati, perkataan lisan, amalan anggota badan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang paling utama tadi yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sadar, karena dari kalimat itu memiliki makna tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Masya Allah. Tangan dong. Tangan pada ibu semuanya, karena Allah luar biasa karena ibu semuanya. Ya. Mantap karena ibu semuanya ya. Tanda-tanda orang ini. Kita cek diri kita. Ada nggak tanda-tanda itu? Satu aja sama kita sendiri. Coba kita dong. Ada nggak? Mudah semua bisa ya, Nak? Ya. Agar kalian menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya. Menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, mandiri, ya. Yang kelima itu berpendidikan global, kreatif, mandiri, bernalar kritis, ya. Itu dia tujuannya. Oke. Nah, sekarang tanda-tanda udah kita sebutkan. Kita tahu sekarang ini zaman kita masuk di zaman era globalisasi dan informasi yang begitu maju pesat. Secara
kita bandingkan dengan sumber yang benar. Yuk, mantap sebenarnya jawabnya ya. Semua kita belajar problem. Sekarang aku kasih tugas pada silakan untuk kelompok udah ya. Kelompok berapa? Dua. Tiga. Empat. Satu. Ya. Ini ada tugas ya. Ini bahas berkelompok. Silakan bahas berkelompok. Ya. Apa yang pertama? Ya. Itu akan memberikan suatu masalah pada anak-anak ibu. Kita pecahkan masalah ini. Ya, apa masalahnya? Karena pengaruh era globalisasi, banyak dari siswa-siswa bermain game. Nah, gadget, gamer, apa itu namanya? Ini problem nggak ini? Ini lah.
membahas pendapat dari kelompok saya mengenai pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bu Novi. Yang pertama adalah mengapa game online itu dapat merusak keimanan? Nah, menurut kami, karena game online itu sifatnya adalah sebuah hiburan. Oleh karena itu, gamers tadi yang memainkan ini akan merasakan rasa penasaran dengan game online tersebut, sehingga akan menimbulkan sebuah rasa kecanduan, di mana kecanduan ini dia merasa ingin tahu tentang gimana ya kelanjutan dari game ini, apa sih yang akan terjadi di game ini jika dimainkan terus-menerus. Nah, jika saat seseorang telah sampai di titik di mana dia kecanduan dengan game online itu, maka ia akan lupa dengan segalanya. Seperti contoh tadi, caranya yaitu dengan kita selalu ingat kepada Allah. Kita harus takut juga kepada Allah. Allah itu Maha melihat. Jika kita meninggalkan ibadah kita, pasti Allah tahu. Mau kita sembunyikan bagaimanapun juga, Allah tetap tahu. Lalu yang kedua, kita harus beribadah dengan khusyuk. Apabila kita beribadah tapi kita tidak khusyuk, sama aja dengan bohong. Lalu kita juga harus selalu berdoa, minta perlindungan kepada Allah agar selalu dijauhkan dari godaan syaitan. Dan yang terakhir, selalu melakukan amalan-amalan baik yang telah diajarkan oleh amalan kita. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, apakah sependapat atau sama? Kelompok 2 mana? Boleh dibacakan? Sama, boleh bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Putri. Saya mewakili kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Novi. Yang pertama, mengapa game online merusak keimanan kita? Dan saya memiliki pendapat yang hampir mirip dengan Anissa Zakia yang menjelaskan sebelumnya. Saya Meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu ibadah, dan kewajiban anak yaitu membantu orang tua. Lebih baik hobi kita jadikan hal-hal yang positif seperti membaca Al-Quran dan belajar dengan giat, dan masih banyak lagi hal-hal yang positif. Mungkin segitu saja yang bisa saya diskusikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa menjawab pertanyaan. Jadi kesimpulannya, apa yang Anda dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi, yang telah kami dapatkan dari pelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kami mengetahui tentang definisi dari iman dan juga syu'abul iman. Lalu kami juga mengetahui dalil-dalil yang membuktikan tentang iman itu sendiri dan juga syu'abul iman tadi. Dan kami juga mengetahui bahwa syu'abul iman itu banyak macamnya dan sangat banyak sekali. Dan yang dapat kami ketahui juga ada tanda-tanda tentang orang-orang yang beriman. Lalu kami juga mengetahui ternyata ada juga problematika dalam keimanan di sekitar kita selama ini. Dan kami juga mengetahui apa sih yang harus dilakukan agar kita sebagai umat muslim bisa menjaga diri kita dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menambahkan? Tambah. Apa lagi didapatkan hari ini? Dengan mempelajari syu'abul iman, wah ternyata apa lagi? Sebenarnya mungkin kita bisa jadi lebih baik dari kemarin. Iya. Terus apa saja yang kita dapat ambil dari syu'abul iman? Ya. Jadi kesimpulannya
mengetahui tadi disebut penciptaan lisan. Ada lagi ditambahkan ya di luar itu. Dengan mempelajari Syu'abul Iman, kalian akan berusaha untuk merubah pribadi kalian, ya, untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin sholatnya bolong-bolong, ya, mulai hari ini sholatnya berusaha disempurnakan, sholat wajib. Baca Al-Qur'annya, ya, diperbaiki, diseringkan baca Al-Quran. Ternyata iman itu adalah yang paling utama yang harus kita miliki dan Allah yang berikan kepada kita. Itu kesimpulannya pelajaran hari ini. Nah, ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengamalkannya, ya, mempraktekkannya. Apa itu Syu'abul Iman? Ya, nah, minggu depan pelajaran kita adalah bab ke-3.